Hari ini kita melaksanakan groundbreaking 436 SPG secara serentak ya di seluruh Indonesia. Belum ke cover karena memang sudah maksimalnya 4.000 Bapak. Yang paling jauh itu 9 sekolah Bapak sama. Oke, persilakan untuk menuju tempat doorstop yang telah disediakan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Sekali lagi kita berikan aplaus yang paling meriah untuk simbolis letakkan batu pertama SPPG Polri serentak se-Indonesia. Pagi, salam sejahtera, salam om sejahtera budaya, salam kebajikan. Pak Sekjen, Bapak Ibu sekalian, saya hormati Pak Irwasum, Pak Kapolda Metro, serta teman-teman media yang saya hormati. Syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Kuasa segala limpah rahmatnya. Alhamdulillah kita hadir pada kegiatan di penghujung tahun 2025 ini groundbreaking SPPG Polri, baik SPPG reguler maupun SPPG 3T. Perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan media, sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri untuk mensukseskan program Asta Cita melalui program makan bergizi gratis, beliau memerintahkan kepada seluruh jajaran untuk ikut mengambil peran tanggung jawab mensukseskan program makan bergizi gratis dengan pembangunan SPPG. Hari ini kita melaksanakan groundbreaking 436 SPG secara serentak ya di seluruh Indonesia. Kemudian juga dari 436 yang kita groundbreaking pada hari ini menuju pembangunan untuk SPPG Polri ada 1.147 unit di seluruh Indonesia. Dengan perincian saat ini sudah ada 331 unit yang sudah operasional, kemudian 135 unit tahap persiapan operasional, kemudian ada 245 unit ini sudah pada tahap pembangunan. Ya, ada yang sudah capainya di atas 50%, ya ada yang sudah mendekati selesai. Kemudian yang hari ini kita laksanakan groundbreaking di seluruh Indonesia ada 436 unit. Ya. Dari 436 unit ini tentunya ada 26 unit SPPG 3T. Ini peran Polri untuk membangun SPPG 3T di pulau atau tempat yang terluar, terjauh. Ya, ini kita bangun tahap 1 dan tahap kedua di bulan Januari kita juga akan membangun juga SPPG 3T sisanya. Ya, kemudian dari seluruh SPPG yang sudah ada dari 331 yang sudah operasional mampu menyerap nanti tenaga kerja nantinya ada di 57.100 apabila sudah beroperasional semuanya 1.147. Kemudian penerima manfaat ada 3,4 juta penerima manfaat. Ini yang dikontribusi dari SPPG Polri. Kemudian di Papua Barat ada 5 unit. Ya, ini semuanya dalam proses pembangunan. Ya, insya Allah 45 hari ke depan untuk pembangunan SPPG 3T sudah selesai dan nanti kita lanjutkan pembangunan SPPG 3T yang untuk gelombang yang kedua. Ya. Untuk SPPG Polri seperti yang menjadi standar kami adalah semua produk makanan dan bahan makanan yang dihasilkan harus melalui proses quality food. Dan tadi kami bersama perwakilan dari Bapak-Bapak para Menteri juga melihat bahwa prototipe untuk SPPG yang di Polda Metro Jaya ini merupakan prototipe SPPG yang sangat ideal. Ya, semuanya sudah memiliki sertifikat higienis, kemudian sertifikat tentang halal, sertifikat laboratorium untuk penggunaan air bersih, sertifikat IPA dan berbagai sertifikat yang menjadi standar. Dan SPPG yang ada di Polda Metro Jaya di Cengkareng ini merupakan salah satu SPPG dengan produksi makanan yang cukup tinggi yang dimiliki oleh Polri. Dia ada 3.800
melayani 9 sekolah dan juga bermanfaat lainnya ibu dan anak. Ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan tentang pembangunan SPG Polri. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri bahwa Polri ikut andil dan berkontribusi untuk mensukseskan program makan bergizi gratis sesuai dengan program Cita Bapak Presiden. Semoga dengan kehadiran SPG Polri, yang pertama kita bisa mempersiapkan generasi-generasi muda Polri untuk menghadapi Indonesia Emas tahun 2045. Kemudian yang kedua, kehadiran SPG Polri juga merupakan ekosistem dalam rangka untuk membangun perekonomian di daerah. Karena multiplier efeknya cukup besar. Tadi dari Bapak Menteri juga sudah menyampaikan dari rantai suplai bahan makan juga kita bisa menghidupkan petani-petani kita, peternak-peternak kita, juga dari sektor perikanan juga bisa menyuplai SPG, juga dari UMKM juga bisa menyuplai SPG. Harapan ke depan kehadiran SPG selain menyerap tenaga kerja, kemudian juga bisa memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Yang salah satu faktornya. Saya rasa demikian rekan-rekan. Pada kegiatan di penghujung tahun 2025 ini groundbreaking SPG Polri, baik SPG reguler maupun SPG 3T. Perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan media, sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri untuk mensukseskan program Cita melalui program makan bergizi gratis, beliau memerintahkan kepada seluruh jajaran untuk ikut mengambil peran tanggung jawab mensukseskan program makan bergizi gratis dengan pembangunan SPG. Hari ini kita melaksanakan groundbreaking 436 SPG secara serentak ya, di seluruh Indonesia. Kemudian juga dari 436 yang kita groundbreaking pada hari ini menuju pembangunan untuk SPG Polri ada 1.147 unit di seluruh Indonesia. Dengan perincian saat ini sudah ada 331 unit yang sudah operasional, kemudian 135 unit tahap persiapan operasional, kemudian ada 245 unit ini sudah pada tahap pembangunan. Ya, ada yang sudah capainya di atas 50%, ya ada yang sudah mendekati selesai. Kemudian yang hari ini kita laksanakan groundbreaking di seluruh Indonesia ada 436 unit. Ya. Dari 436 unit ini tentunya ada 26 unit SPPG 3T. Ini peran Polri untuk membangun SPG 3T di pulau atau tempat yang terluar, terjauh. Ya, ini kita bangun tahap 1 dan tahap kedua di bulan Januari kita juga akan membangun juga SPG 3T sisanya. Ya, kemudian dari seluruh SPPG yang sudah ada, dari 331 yang sudah operasional, mampu menyerap nanti tenaga kerja nantinya ada di 57.100. Apabila sudah beroperasional semuanya 1.147. Kemudian penerima manfaat ada 3,4 juta penerima manfaat. Ini yang dikontribusi dari SPG Polri. Kemudian di Papua Barat ada 5 unit. Ya, ini semuanya dalam proses pembangunan. Ya, insya Allah 45 hari ke depan untuk pembangunan SPG 3T sudah selesai dan nanti kita lanjutkan pembangunan SPG 3T yang untuk gelombang yang kedua. Ya. Untuk SPG Polri seperti yang menjadi standar kami adalah semua produk makanan dan bahan makanan yang dihasilkan harus melalui proses quality food. Dan tadi kami bersama perwakilan dari Bapak-Bapak para Menteri juga melihat bahwa prototipe untuk SPPG yang di Polda Metro Jaya ini merupakan prototipe SPPG yang sangat ideal. Ya, semuanya sudah memiliki sertifikat higienis, kemudian sertifikat tentang halal, sertifikat laboratorium untuk penggunaan air bersih, sertifikat IPAL dan berbagai sertifikat yang menjadi standar. Dan SPPG yang ada di Polda Metro Jaya di Cengkareng ini merupakan salah satu SPPG dengan produksi makanan yang cukup tinggi yang dimiliki oleh Polri. Dia ada 3.800 melayani 9 sekolah dan juga bermanfaat lainnya ibu dan anak. Ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan tentang pembangunan
SPG Polri ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri. Polri ikut andil dan berkontribusi untuk mensukseskan program makanan bergizi gratis sesuai dengan program Atas Cita Bapak Presiden. Semoga dengan kehadiran SPG Polri, yang pertama kita bisa mempersiapkan generasi-generasi muda Polri untuk menghadapi Indonesia Emas tahun 2045. Kemudian yang kedua, kehadiran SPG Polri juga merupakan ekosistem dalam rangka untuk membangun perekonomian di daerah. Karena multiplier efeknya cukup besar. Tadi dari Bapak Menteri juga sudah menyampaikan dari rantai suplai bahan makan juga kita bisa menghidupkan petani-petani kita, peternak-peternak kita, juga dari sektor perikanan juga bisa menyuplai SPG, juga dari UMKM juga bisa menyuplai SPG. Harapan ke depan kehadiran SPG selain menyerap tenaga kerja, kemudian juga bisa memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Yang salah satu faktornya. Saya rasa demikian rekan-rekan.